Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Telutizen, selamat datang di Academics, podcast akademik Telkom University. Menggali ilmu, membangun masa depan bersama Telkom University. Perkenalkan, saya Isa yang akan menemani Telutizen untuk memandu program ini. Academics, yaitu podcast akademik Telkom University, adalah wadah pengetahuan, inspirasi, dan diskusi yang akan membawa kita lebih dekat dengan berbagai topik menarik di bidang akademik Telkom University. Jadi, siapkan diri kalian untuk memasuki dunia yang penuh pengetahuan dan semangat. Mari kita mulai petualangan kita dalam episode kelima podcast akademik Telkom University. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu unit yang ada di balik layar perkembangan akademik Telkom University. Nah, unit ini adalah bagian pengembangan akademik atau yang biasa kita kenal dengan BPA. Nah, mungkin banyak juga nih dari Telutizen semua yang mungkin kurang familiar ya mengenai apa sih BPA itu, apa bagian pengembangan akademik itu. Nah, jadi kali ini kita akan mengetahui nih program dan layanan apa aja yang mereka punya untuk menunjang perjalanan studi kita di Telkom University. Hari ini juga kita akan langsung datangkan ya sumbernya dari bagian pengembangan akademik. Jadi pastikan kamu dengerin sampai akhir ya, karena siapa tahu nanti ada informasi yang sangat bermanfaat dan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Telutizen semua selama berada di Telkom University. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini. Ada Bapak Muhammad Al-Maki selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik Telkom University. Halo Pak, selamat datang. Halo Mbak Isa. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya, Mbak Isa. Ya Pak ya. Oke Pak, mungkin boleh perkenalan diri dulu nih Pak ke Telutizen. Oke. Semangat pagi Telutizen semuanya. Saya Al-Maki, dosen di S1 Informatika Telyu ya. Nah, saat ini diamanahi menjadi Kepala Bagian Pengembangan Akademik di bawah Direktorat Akademik Telyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Maki sudah hadir juga di Academics ini. Mungkin pertama-tama kita mulai dari secara singkat dulu nih Pak. Apa sih bagian pengembangan akademik atau BPA ini? Mungkin banyak juga nih Telutizen yang bingung ya Pak, BPA ini apa? Dan mungkin juga banyak yang keliru dengan unit-unit lainnya gitu Pak. Karena kan di Direktorat Akademik sendiri itu bukan hanya BPA ya Pak. Mungkin bisa diceritakan secara singkat nih Pak untuk perkenalannya. Secara singkat ya Mbak ya. Bisa juga boleh panjang ya boleh, Mbak ya. Pak, boleh. Boleh ya. BPA ya, bagian pengembangan akademik itu di bawah Direktorat Akademik. Tapi ya di bawah Direktorat Akademik itu ada 3 bagian Mbak Isa. Jadi selain BPA itu ada bagian standar layanan akademik, ada open library ya. Nah, 3 bagian ini ya memiliki ya peranannya masing-masing ya. Nah, khususnya BPA, bagian pengembangan akademik, ini sebetulnya unit yang boleh dibilang baru gitu ya, secara nama, tetapi secara fungsi dan tugas ya memang harusnya seperti itu gitu ya Mbak Isa. Nah, bagian pengembangan akademik ini baru semenjak kalau tidak salah itu April 2023 Mbak Isa ya. Jadi April 2023, sebelum BPA itu namanya BPULPS Mbak Isa ya. Ya Pak. Nah, sebelum BPULPS itu di Juni 2021. Sebelumnya lagi BPPKSI ya di Maret 2021. Sebelumnya lagi PPDU ya. Jadi memang kalau ada yang ngomong BPA, PPDU, ya berarti itu adalah historis zaman baheula gitu ya, Mbak Isa ya, zaman baheula. Ya, orang lama tuh ngomongnya PPDU. Betul. Bahkan BPPKSI apa pasti banyak yang tahu, nggak tahu juga. Nah, BPULPS mungkin taunya adalah MBKM ya, karena memang pertama kali dulu yang mengurusi MBKM di Telyu itu adalah BPULPS gitu ya. Nah, terus di April gitu ya, Mei 2023 berubah menjadi bagian pengembangan akademik. Kenapa? Karena ada satu bagian tugas pokok nih Mbak Isa, pengembangan kurikulum dan pembelajaran ya, itu dimasukkan ke BPULPS saat itu ya, sehingga menjadi bagian pengembangan akademik. Sehingga di bawah BPA itu ada 4 urusan Mbak. Ada 4 urusan ya. Yang pertama itu urusan mata kuliah lintas prodi dan rekognisi pembelajaran lampau. Yang kedua itu mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah wajib universitas.
ketiga itu urusan pengembangan program siap kerja, dan yang keempat ya urusan pengembangan kurikulum dan pembelajaran ya. Nah, 4 urusan ini yang menjadi tugas kita ya di BPA, dan juga layanan-layanan yang kita berikan baik kepada mahasiswa, program studi ya, maupun ke fakultas. Seperti itu Mbak Isa ya, singkatnya ya. Oke Pak, itu cukup jelas ya Pak ya, nggak singkat nih dari Iya, awal iya. mulanya bahkan mungkin juga banyak kalau misalkan dulu tuh orang kenalnya tuh ya seperti tadi Bapak bilang ya PPDU gitu ya, bahkan kalau misalkan banyak juga beberapa mungkin yang kayak BPA itu apa, nah jadi mungkin Telutizen udah tahu nih sekarang BPA itu apa. Untuk ruangannya sendiri di mana Pak ruangannya? Di Gedung Tokong Nanas Oh iya, ya, lantai 2, ruang 205. Betul, ruang KU 30205 ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan tadi kan Bapak udah jelasin juga ya, kalau misalkan kita itu bekerja sama juga dengan unit lain, kemudian program studi, fakultas gitu ya, dan juga pastinya universitas cabang ya Pak. Iya, iya, iya. Berarti ruang lingkupnya BPA ini sebenarnya besar ya Pak ya, bukan hanya di Direktorat Akademik itu sendiri. Oke, mungkin tadi berkesinambungan dengan yang tadi Bapak bilang kalau misalkan kita adalah yang mulai mencetuskan MBKM gitu ya, mungkin mengelolanya gitu ya Mengelola, Pak saat ya. di BPULPS. Nah, mungkin teman-teman Telutizen di sini juga taunya program magang itu ada di BPA, tapi kan hanya magang saja gitu ya Pak. Nah, kalau misalkan implementasi MBKM yang di BPA itu sebenarnya apa aja nih Pak? Berhubung kan kalau misalkan MBKM itu ada 8 BKP ya Pak, bukan hanya magang nih. Apakah semuanya di BPA atau seperti apa Pak? Iya, iya, iya. Sebetulnya bukan hanya 8, 9 Mbak. Oh ya 9. Ya 9 ya, termasuk bela negara. Oh ya betul. Cuman bela negara memang itu baru ya, jadi tidak kita masukkan dan tidak menjadi kita pengelolaannya di kita gitu. Nah ini kebetulan ya Mbak, struktur kementerian kan baru ya. Pemisahan antara Dikdasmen dengan Kemendikti Saintek ya Mbak Isa ya. Lalu kemarin 2 Mei juga gitu ya sudah diluncurkan kampus berdampak gitu ya. Nah, itu memang kampus berdampak ini salah satu kelanjutan ya, saya sebutnya sebagai salah satu kelanjutan lah dari program MBKM gitu ya. Nah, memang saat ini MBKM kita juga masih wait and see nih Mbak Isa ya. Apakah akan dilanjutkan atau tidak gitu ya. Kebijakannya kita juga menunggu arahan dari pimpinan gitu ya. Tetapi dari seluruh program MBKM yang diselenggarakan itu sebanyak 8 ya yang kita kelola. Jadi ada magang atau praktik kerja, ada studi independen, ada kegiatan wirausaha, lalu ada proyek di desa atau membangun desa ya, lalu pertukaran mahasiswa, lalu proyek kemanusiaan, lalu apalagi ini asistensi mengajar ya, atau kegiatan mengajar di satuan pendidikan ya, dan satu lagi riset ya, riset atau penelitian, ada 8 gitu ya. Nah jadi sebetulnya kalau kegiatan MBKM yang paling terkenal itu pasti MSIB ya. Jadi kadang kalau nanya ke mahasiswa nih Telutizen semuanya, tahu MBKM nggak? Tahu. Apa itu MBKM? MSIB kan Pak gitu ya. Padahal MBKM itu bukan hanya MSIB gitu ya. Lalu kadang juga nanya, tahu nggak MBKM? Tahu. Apa itu IISMA ya. Karena 2 program inilah yang paling diminati ya oleh mahasiswa MSIB dan IISMA ya. IISMA itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Ya saya pasti yang nggak mau ya dibayarin lagi ya. Dapat uang saku lagi ya ketika kuliah di luar negeri itu. Nah, sebetulnya banyak juga tadi ya kegiatan wirausaha gitu ya, studi independen, proyek kemanusiaan gitu ya, asistensi mengajar, kampus mengajar. Nah, itu seluruhnya program-program MBKM yang memang pengelolaannya ada di BPA ya. Nah, itu dimulai sejak yaitu tadi ya Mei 2021 ya. Seluruh kegiatan MBKM pengelolaannya ada di bawah bagian pengembangan akademik yang saat itu adalah BPULPS ya. Bagian perkuliahan umum dan luar program studi seperti itu. Nah, program-program MBKM ini yang ya mudah-mudahan gitu ya, kan banyak mahasiswa nih yang menunggu juga apakah program serupa gitu ya banyak dibuka kembali gitu ya, terutama magang ya.
karena magang ini banyak sekali dinanti dan yang paling diminati ya oleh mahasiswa. Ya kita masih menunggu juga ya arahan. Begitu Mbak Isa ya. Oke, baik Pak. Berarti 8 BKP ya Pak di luar bela negara itu berarti memang semuanya dikelola oleh BPA gitu ya, tapi tetap bekerja sama dengan fakultas dan prodi juga seperti itu. Nah mungkin Telutiza nanti bisa menggali lebih dalam nih apa aja tadi 8 BKP yang sudah disebutkan ya, itu ada di webnya BPA di bpa.telkomuniversity.ac.id. Nah oke, pas selain MBKM kita juga mendengar ada nama MBKM internal nih yang sedang kayak hampir tiap semester mungkin ya, itu di IG BPA ataupun di informasi-informasi fakultas itu sudah diinformasikan terkait dengan MBKM internal. Sebenarnya kalau misalkan MBKM internal itu apa sih Pak, dan apa bedanya dengan MBKM yang 8 BKP tadi yang sudah Bapak sebutkan? Oke. MBKM internal ya, antara internal dan eksternal itu hanya lokasi saja sebetulnya Mbak, nggak ada bedanya. Jadi kita ketika ya seperti magang ya, magang di industrinya di mana? Di luar kampus. Atau magang di mana? Magang di perusahaan di mana? Di luar kampus gitu ya. Nah sekarang magang di mana? Ya di direktorat yang ada di Telkom University. Nah kita sebut itu sebagai salah satu MBKM internal. Nah lalu apakah MBKM internal itu hanya magang? Enggak ya. Karena kan di kita juga ada Center of Excellence ya, ada pusat-pusat riset. Di sana juga mahasiswa bisa mengikuti MBKM tentang riset ya, penelitian, termasuk ya tadi intensif. Bahkan di salah satu direktorat ya kalau tidak salah di Padmi itu selain magang juga membuka tuh MBKM untuk riset ya, karena memang ada kegiatan-kegiatan ya pengolahan data dan sedemikian rupa sehingga menghasilkan informasi tertentu yang diinginkan gitu ya, yang dibutuhkan. Nah, MBKM internal ini sebagai salah satu alternatif Mbak Isa ya. Jadi alternatif dari berbagai macam pilihan kegiatan MBKM, mahasiswa ya bisa berkegiatan MBKM gak perlu jauh-jauh ya, dekat kampus ya, bahkan di dalam kampus ya, tetapi bisa dikonversi menjadi SKS gitu. Nah ini menjadi peluang juga ya bagi seluruh Telutizen ya, MBKM internal ini sebagai tetap di Bandung ya, dengan suasananya yang menurut saya sih enak ya Bandung ya Mbak Isa ya, apalagi zaman dulu ya dingin banget gitu ya, tetap di Bojong Soang ya, tetap di Dayakolot, tetapi dapat pengalaman kerjanya juga dan juga dikonversi menjadi SKS juga gitu ya, tetap dekat dengan kampus ya. Menurut saya banyak ya manfaat ketika mengikuti MBKM internal ini gitu Mbak Isa ya. Betul Pak. Selain itu juga akomodasi masih tetap di Telyu Ya, gitu ya Pak ya. betul. Terus uang sakunya masih jalan dari orang tua Benar. gitu kan. Jadi teman-temannya masih sama gitu. Benar. Dan bisa juga misalkan ada yang lagi mau bimbingan gitu lebih dekat nih buat ke kampus, buat ketemu dengan dosen. Jadi istilahnya nggak berat di ongkos gitu lah Pak ya. Itu salah satu benefitnya sebenarnya untuk MBKM internal. Apalagi sekarang kita sudah ada juga ya Pak buka di Surabaya, di Purwokerto gitu ya, tapi tetap di cabangnya sendiri gitu ya, karena kalau misalkan ke Telyu Bojong Soang jauh Pak ya. Boleh juga Mbak. Jadi ketika MBKM internal misal mahasiswa Telyu nih, dia rumahnya di Surabaya gitu ya, oh saya pengen nih kegiatan MBKM-nya di Telyu kampus Surabaya, Di kampung yang gak ada halaman masalah gitu, gitu ya, Pak, kampung ya? halaman Oh, gak apa-apa oke. gitu ya, karena ya kita memberikan banyak alternatif ya, silakan mahasiswa gitu ya mendapatkan haknya untuk memperoleh fasilitasi terkait pembelajaran di luar program studi. Tuh, Mbak Isa. Berarti kayak akomodasi ya berarti ditanggung sendiri gitu ya. Tanggung sendiri Tapi akomodasi. lebih baiknya kalau rumahnya di Purwokerto, kalau rumahnya di Surabaya silahkan gitu Ya, ya Pak. mangga, Gitu. boleh. Oke, kalau misalkan memang ingin suasana baru ya selain di Bandung Pak ya. Oke. Terus Pak, kalau misalkan lihat di web BPA ya Pak, di web BPA tuh ada program juga namanya Work Ready Program atau yang biasa dulu dikenalnya WRAP. Nah sebenarnya WRAP itu apa Pak? Gitu kan, karena kan ada beberapa WRAP gitu ya. Nah apa bedanya dengan MBKM ini? Iya. Oh, bedanya ya. Begini. MBKM itu dicetuskan atau digaungkan 2020 ya, akhir 2020 dan mulai diberlakukan atau diimplementasikan di pertengahan 2021. Program WRAP itu programnya Telyu. Ya, program Telyu yang muncul juga di 2020 bahkan 2019 ya.
rencananya itu jauh sebelum MBKM, Mbak. Oke. Jadi program rep dulu baru program MBKM. Nah, program rep ini work ready program sesuai dengan namanya, program siap kerja. Jadi kita di BPA ya menyusun atau mengelola program yang mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa TELU itu siap untuk bekerja. Ya, intinya seperti itu. Apa saja? Ada 3 gitu ya, program rep itu. Ada rep entrepreneurship, ada rep internship, dan rep researchship ya. Rep entrepreneurship, nah ini mempersiapkan mahasiswa untuk berwirausaha ya, apakah itu membangun startup gitu ya, memiliki usaha sendiri, dan itu memang direktorat-direktorat khususnya Bandung Teknopark ya, itu bisa membuat program serupa atau fakultas-fakultas yang memang memiliki kompetensi untuk membuka dan mengarahkan mahasiswa mendapatkan keterampilan seperti itu. Lalu ada rep ya, rep researchship. Nah, ini terkait riset, Mbak. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang senang riset gitu ya, yang ingin barangkali melanjutkan ke S2 ya, itu bisa tuh mengikuti kegiatan rep itu di COE ya, atau kelompok keahlian. Jadi setiap Center of Excellence itu kan pasti punya roadmap penelitian tuh ya. Betul. Punya roadmap penelitian. Nah, itu bisa ikut ya, salah satu tim di dalam penelitian di COE atau pusat studi itu gitu ya. Lalu yang ketiga rep internship. Nah, ini rep internship ini mengikuti magang ya, internship kan magang ya. Dimanapun, jadi baik internal maupun eksternal. Tadi pun sama ya, yang rep researchship atau rep researchship, entrepreneurship ya, ketika memang ada ya dari luar menawarkan program serupa itu nggak ada masalah, Mbak Isa ya. Jadi bisa internal, bisa eksternal. Nah, rep ini tiga program tadi ternyata inline, Mbak, dengan MBKM. MBKM kan tadi ada magang, ada penelitian, riset, ada kegiatan wirausaha. Nah, secara nama match tuh. Nah, sehingga sebetulnya program rep itu yang sudah digaungkan dari 2020 itu inline nih dengan program MBKM. Sehingga kalau dikatakan apa bedanya rep dengan MBKM? Kalau secara program sama, secara kepemilikan barangkali ya. Nah, rep itu punya TELU karena rep hanya ada di TELU program rep ya. Sedangkan MBKM itu punya dikti. Lalu apakah ketika kita mengikuti rep, apakah MBKM juga? Ya, betul Mbak Isa. Jadi kita ikut rep ya bisa ke MBKM. Kenapa? Ya karena kegiatan rep pun sama, bisa dikonversi ke sejumlah SKS tertentu. Tapi ketika kita mengikuti MBKM, apakah ikutan rep? Ya belum tentu kan, tadi kalau rep hanya 3 ya. MBKM ada 9 lah, 8 plus 1 yang bela negara. Nah, kalau salah satu di antara MBKM ini magang gitu ya, riset atau wirausaha, itu barangkali bisa dimasukkan ke dalam salah satu program rep ini. Seperti itu, Mbak. Jadi rep ini lebih diinisiasi oleh kita gitu ya, oleh internal, tetapi lokasi kegiatannya barangkali bisa juga di luar TELU. Gitu, Mbak. Kalau untuk pendaftaran nih Pak, kan kalau misalkan MBKM ataupun MBKM internal itu kan kadang ada nih pembukaannya ya Pak ya. Kalau misalkan rep ini apakah mahasiswanya bisa mendaftar kemana atau apa pembukaannya itu informasinya dari mana gitu, karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan kadang yang masuk ke BPA nih, Kak saya mau ikut magang, itu masuknya rep internship atau masuk ke MBKM gitu kan. Terus ada juga yang mungkin masih bingung gitu Pak sekarang tuh kerja praktek gitu ya. Kerja praktek itu apakah yang di fakultas atau di BPA, karena kadang kayak ke BPA Kak saya mau minta surat untuk kerja praktek kayak gitu. Nah, sedangkan kan kalau misalkan MBKM itu kan ada batasnya, ada minimal gitu Pak, minimal durasi untuk kegiatannya gitu, untuk dapat diakui sebagai MBKM. Iya. Nah, itu seperti apa Pak penjelasannya gitu? Karena kayaknya masih banyak nih mahasiswa yang masih bingung terkait dengan tadi itu. Iya. Nah, ini kita di BPA itu kan pengelolaan tadi MBKM ya. Nah, kalau MBKM itu kan jelas ya di dalam aturan yang dikeluarkan oleh Permendikbud saat itu kan ada jam kerjanya ya, sampai 900 jam. Ketika sampai 900 jam berarti bisa dikonversi sebanyak 20 SKS. Atau 450 jam bisa dikonversi hingga 10 SKS. Lalu itu secara jumlah SKS. Lalu periodenya itu selama 1 semester, Mbak. Selama 1 semester atau setara 20 SKS.
atau misal hanya 2 bulan, 1 bulan, bisa tidak diakui dia sebagai kegiatan MBKM gitu ya. Nah, ketika dia mencukupi waktu pengerjaannya, waktu kegiatannya itu hingga minimal 450 jam yang tadi ya kegiatan dalam kegiatannya, nah itu bisa diakui sebagai MBKM, Mbak. Jadi misal nih ya, dia mengikuti kegiatan di di desa gitu ya, pengabdian dia selama 2 bulan misalnya 2 bulan. Nah, kegiatannya itu apakah setiap hari gitu ya atau seminggu sekali ya? Ternyata kegiatannya setiap hari selama 2 bulan. Nah, itu kan secara kalkulasi barangkali jam kerjanya dia bisa mencapai lebih dari 450 jam tuh. Nah, itu bisa tuh. Ya, dia konversi menjadi kegiatan MBKM atau dikonversi ke sejumlah SKS tertentu. Tetapi ini ya, kalau KP tadi kan biasanya ada yang 2 SKS, 3 SKS ya. Secara rentangnya juga periode kan hanya 1 bulan gitu ya, 1,5 bulan gitu ya. Itu kan tidak cukup ya untuk memenuhi sejumlah yang tadi 450 jam. Nah, pembedanya juga begini, termasuk yang untuk program kelulusan ya. Jadi ada mahasiswa yang boleh ikutan MBKM itu kan di atas semester 5. 5, 6, 7, 8. Ketika ingin magang berarti di kita ya. Tetapi kalau misal mahasiswa yang sudah mau lulus nih semester 8 pengen ikut magang, nah itu posisinya sudah bukan lagi menjadi pengelola nanti di BPA, karena syarat di BPA dia ikut program MBKM sampai dia selesai MBKM harus masih menjadi mahasiswa. Kalau tadi yang akan segera lulus, nah itu ada unit lain, Mbak, gitu ya, di TELU gitu ya. Jadi bukan masuk ke BPA. Kalau tadi KP pun demikian. Itu ada di fakultasnya masing-masing seperti itu, Mbak. Nah, kalau tadi terkait informasi atau pertanyaan ya, nah ini Telutizen ya, nanti bisa akses ya bpa.telkomuniversity.acid atau follow IG ya. Follow IG-nya @bpa.telkomuniversity ya. Itu banyak informasi tentang kegiatan-kegiatan BPA, khususnya tadi MBKM banyak juga. Di situsnya juga bpa.telkomuniversity.acid itu ada Talk2. Jadi bisa menghubungi lewat chat ya, di web bisa lewat chat tuh gitu ya. Jadi jangan bingung, jangan sungkan juga untuk bertanya, Mbak. Betul. Atau jangan takut gitu ya. Tapi sekarang mahasiswa sekarang mungkin sering ya mencari informasi dan sering bertanya. Nah, ini manfaatkan beberapa channel ya, baik di IG maupun di web maupun tadi chat, atau bisa juga tuh di web ada kontaknya, Mbak Isa. Iya. Di web ya, di paling bawah ada hotline-nya ya, bisa kontak WA ke sana gitu, Mbak Isa. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu tadi jelas banget sih, semoga Telutizen sudah tidak bingung ya terkait tadi perbedaan antara MBKM, web dan juga kerja praktek atau magang yang biasa ada di fakultas nih. Oke. Tadi juga Bapak, kita lanjut ya. Tadi Bapak sudah tadi juga menyebutkan ada mata kuliah wajib kurikulum dan mata kuliah universitas ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelasin juga Pak, apa aja nih mata kuliah yang termasuk dalam MKWK dan MKUU tadi. Kemudian tantangan apa nih yang Bapak hadapin ya, karena kan berarti ini mata kuliah wajib universitas yang mana diterima oleh seluruh prodi gitu Pak ya. Kan kalau misalkan fakultas, mata kuliah prodi atau mata kuliah fakultas itu kan hanya ada di prodi dan fakultas tersebut gitu. Nah, kalau MKWK dan MKUU ini seperti apa kayak gitu Pak? Iya. Nah, sebetulnya gini, Mbak. Konsepnya adalah mata kuliah itu sebetulnya punya program studi. Ya, semua mata kuliah. Termasuk tadi ya, ada mata kuliah wajib program studi, mata kuliah wajib kurikulum, mata kuliah wajib universitas. Nah, itu semuanya akan diturunkan ke program studi dan menjadi mata kuliah tawar masuk di master kurikulum program studi. Artinya sebetulnya mata kuliah itu milik program studi ya untuk seluruhnya, sehingga menjadi kewajiban, menjadi pertanggungjawaban adalah setiap program studi untuk menawarkan setiap mata kuliah itu. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, sekarang kita tarik, kenapa ada di BPA? Nah, itu kan ya, kenapa sih ada di BPA, MKWK? Kenapa nggak di prodi aja sih, gitu ya? Kenapa harus diatur oleh universitas? Nah, gini, karena
mata kuliah wajib kurikulum. Artinya kalau wajib kurikulum itu ada undang-undangnya juga ya. Seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu wajib ada mata kuliah 4 ya. Jadi Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia dan agama. Itu. Nah, lalu ada mata kuliah lain ya. Mata kuliah lain yang harus ditawarkan atau harus dimiliki kemampuannya oleh lulusan TELU ya. Masuklah ke mata kuliah wajib universitas ya. Kenapa harus dimiliki? Ya karena itu adalah amanat juga ya. Ada bahasa Inggris ya, ada kewirausahaan, ada literasi data, literasi teknologi ya, literasi manusia ya. Dan mata kuliah yang hanya ada di TELU nih, mata kuliah internalisasi budaya dan pendidikan karakter gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau ya kita menyerahkan itu kepada program studi, memang mata kuliahnya punya program studi ya. Tetapi kita coba bagaimana agar bahwa memastikan seluruh mata kuliah ini ya, capaian pembelajarannya, metodenya, apa yang diajarkan, kontennya, delivery-nya itu sama, standar satu universitas semuanya gitu ya. MKWK, Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia sama agama, itu seluruh mahasiswa di TELU mendapatkan konten yang sama, materi yang sama ya, lalu delivery-nya juga sama ya, sehingga ketika kita gitu ya mengukur atau memvalidasi capaian pembelajaran dari setiap mata kuliah itu sama semua untuk seluruh mahasiswa TELU gitu ya. MKWU pun demikian gitu ya. Kita melakukan standarisasi untuk seluruh mata kuliah itu sehingga setiap program studi itu akan sama gitu ya. Jadi nggak ada beda-beda. Kita mencoba mengelola hal seperti itu. Dari sisi konten kita pun menyiapkan dosen koordinatornya ya, mereka menyusun RPS-nya sehingga program studi itu tinggal menerima dan menjalankan dan membuka mata kuliah itu gitu ya. Nah, tetapi mata kuliah wajib kurikulum wajib universitas yang tadi ya, literasi data, teknologi, manusia ya, kewirausahaan, bahasa Inggris sama IBPK ya, internalisasi budaya dan pembentukan karakter itu boleh di-embed ke mata kuliah program studi ya. Jadi siapa tahu di program studi sudah dapat tuh. Contoh literasi data. Literasi data itu kan kita berbicara tentang data life cycle. Ya, daur hidup data, seperti big data, bagaimana dari mulai gathering data sampai ke visualisasinya. Di program studi S1 Data Science itu kan sudah biasa ngomongin data, Mbak. Kan nggak perlu menawarkan itu. Artinya apa? Capaian pembelajarannya sudah tercapai gitu ya. Tetapi bagaimana dengan program studi lain? Belum ada. Belum ada, Mbak. Nah, kita standarkan semuanya. Maksudnya begitu, Mbak. Ya, kenapa sih harus ada di pengelola terpusat di universitas gitu ya, agar standar itu, Mbak. Jadi semua mahasiswa menerimanya itu sama gitu, Pak menerimanya sama. Oke, walaupun dosennya mungkin berbeda-beda gitu ya, tapi tetap semuanya tuh konten dan semuanya tuh jadi satu gitu, Pak, satu delivery. Oke. Nah, mungkin Pak ya, kalau misalkan di BPA kalau terkait MKWK MKU, mungkin itu yang paling terkenal itu dengan Market Day ini, Pak. Oh iya, Market mungkin Day. Teman-teman atau telutizen di sini mungkin kayak kan suka dengar ya ada Market Day itu kan mungkin itu salah satu event terbesar gitu, Pak ya, untuk diurusan MKWK MKU gitu. Nah, kalau Bapak mencetus Market Day ini seperti apa, Pak? Sebetulnya Market Day kan sudah dilakukan sejak 2020, Mbak Isaya. Sebelum pandemi bahkan. Pandemi 2020 kan ya. Artinya 2019 ganjil ya, ganjil 2019 sudah dilakukan, lalu pandemi. Nah, Market Day ya, ini tugas ya, sebetulnya tugas di dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Bentuknya itu ya seperti mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Bagaimana caranya mempromosikan atau menjual sesuatu gitu ya, sehingga mendapatkan nilai manfaat atau profit gitu ya. Tapi begini, Market Day itu adalah salah satu event ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Jadi
ketika kita ngomong market day yaitu mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Mata kuliah kewirausahaan bukan hanya market day ya, karena di dalamnya juga di mata kuliah kewirausahaan ada juga tuh pembuatan bisnis plan, bisnis model canvas ya, pitching gitu ya. Jadi seolah-olah di mata kuliah kewirausahaan itu kita seperti di depan para investor ya, presentasi dan mendapatkan pendanaan gitu ya. Nah, sehingga di mata kuliah kewirausahaan ini kita memberikan apa ya, semacam ini Mbak Isa, teaser buat mahasiswa ya. Jadi ketika ingin membuat usaha ya, ketika ingin membangun suatu startup, nah kayak gini loh gitu ya, pengalaman. Lalu kan kadang kalau kita bikin bisnis model canvas, udahlah gitu ya, bisnis model canvas sudah jadi aja. Nah, harapannya di mata kuliah kewirausahaan ini ada satu trigger gitu ya, yang bisa membuat mahasiswa itu ikut merasakan, oh gini loh rasa jualan gitu ya. Jadi jualan inilah yang menjadi ya mungkin harapan kita gitu ya di pengelolaan pengembangan akademik itu, ketika mahasiswa merasakan bagaimana ketika menjual sesuatu dan dapat untung ya, mungkin ya selanjutnya itu bisa dilanjutkan. Berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan ya. Jadi sebagai teaser lah. Apa ya teaser itu apa Mbak Isa? Teaser ya. Ya pokoknya trigger gitu loh Iya, Jadi misalkan belum ada niat nih, tapi karena kita belajar kewirausahaan, terus itu kan dimulai dari nol ya Pak. Dari cara kita bikin bisnis plan, kemudian tadi yang seperti Bapak bilang kita juga presentasi gitu kan, belum tentu mahasiswa mendapatkan itu di luar gitu ya. Jadi emang sudah istilahnya di program gitu Pak ya. Iya, jadi sebagai trigger ya, teaser. Nah, nanti dari market day ini event yang salah satu. Jadi periode penjualan itu di kewirausahaan dari satu produk itu sebetulnya kurang lebih 3 sampai 4 minggu, Mbak. Ya, itu periode penjualan. Nah, kita fasilitasi mahasiswa, ada satu event besar tertentu ya, 1 hari gitu ya, untuk menjual produknya gitu ya, sehingga kita akan ada banyak orang yang hadir di sana, sehingga memberikan kesempatan buat mahasiswa ya yang mengambil mata kuliah kewirausahaan itu, ketika udah ada banyak orang kan pasti sedikit banyak atau banyak mudah-mudahan ya beli produknya, beli barangnya yang dijual gitu Mbak. Oke Pak, itu memang menarik sekali sih Pak, karena market day ini kalau misalkan kita lihat dari tahun ke tahun, semester ke semester itu dari yang mahasiswa yang menjual itu antusiasnya sangat besar, kemudian juga untuk mahasiswa yang membeli apalagi ya Pak ya, itu karena kayak wah seru nih acara apa ini gitu kan. Mungkin juga banyak yang belum tahu gitu Pak. Tapi tadi Pak Maki sudah menjelaskan sangat baik dan sangat lengkap sekali tadi ya terkait dengan market day. Nah, selain market day Pak, tadi kan ada agama ya Pak, ada mata kuliah agama. Nah, di mata kuliah agama itu ada mentoring Pak. Ya betul ya. Iya, nah, ada. Gimana nih Pak program mentoring yang dijalankan di TELU itu berarti kan ada di BPA. Itu seperti apa program yang sudah Bapak jalankan gitu untuk masing-masing agama kah atau seperti apa gitu Pak? Oke. Sebetulnya bukan kita yang menjalankan, Mbak. Jadi program mentoring itu ya kita pengelolaan, yang menjalankan adalah mata kuliahnya gitu ya, dan dosen pengampunya ya. Nah, mentoring ini kita kategorikan sebagai praktikumnya mata kuliah agama gitu ya. Bisa juga gitu ya, selain praktikum adalah pengayaan ya, pengetahuan di mata kuliah agama. Kenapa gitu ya? Karena mentoring ini bagian dari mata kuliah agama. Lalu karena bagian dari mata kuliah agama, mentoring ini memiliki bobot penilaian gitu ya, sekian persen ya, bobot penilaian, sehingga kegiatan-kegiatan di mentoring ini harus inline dengan RPS mata kuliah agama. Gitu. Nah, karena harus inline, artinya setiap kegiatan mentoring ini yang kita anggap sebagai praktikumnya mata kuliah agama tentunya harus inline dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen koordinator mata kuliah agama gitu ya. Sehingga dosen pengampunya nanti, dosen kelas paralel gitu ya, itu ketika mahasiswanya mengikuti kegiatan mentoring ya di kelas manapun,
di Kampus Bandung cabang gitu ya, itu semuanya tetap sama ya, secara deliverynya, secara kontennya. Nah, lalu pengayaannya di mana? Nah, pengayaannya ini, mentoring ini sering mengundang juga narasumber ya dari luar dalam bentuk kelas besar gitu ya. Yang mengundang kalau di mata kuliah agama Islam berarti mengundang ustadz gitu ya, yang memang sudah berpengalaman gitu ya, bisa memberikan wejangannya gitu ya, mau itu hasanahnya kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah agama Islam. Ya termasuk juga di mata kuliah agama lain ya, agama Kristen, agama Katolik gitu ya. Itu juga ada ya, sehingga selain tadi memperkuat sesuai dengan RPS di mata kuliah agama, juga pengayaan ya dari berbagai, dan itu juga gini Mbak, maksudnya ketika kita memang gitu ya, kita kan belajar agama terus nih Mbak, dari SD ya, SD, SMP, SMA gitu ya, Pancasila juga sama, bahasa Indonesia sama gitu ya, mungkin apa bedanya gitu ya, tetapi ini tetap perlu gitu ya, tetap perlu ya. Di satu sisi amanat dari undang-undang, di sisi lain adalah mentoring ini gitu ya, kita mencoba gitu ya, ketika memang dia di kelas sudah ada mendapatkan teori gitu ya, nanti prakteknya seperti apa. Nah, itu kesempatan di mentoring ini. Nah, sekarang pelaksananya tadi ya, pelaksananya itu dibantu oleh badan mentoring namanya Mbak. Badan mentoring ya Pak? Badan mentoring gitu ya, dibantu oleh badan mentoring, dan badan mentoring ini adalah mahasiswa-mahasiswa juga yang sudah lulus mata kuliah senior, mata kuliah agama tersebut. Ya bisa dibilang senior gitu ya, bisa dibilang, karena bisa jadi ada yang nggak lulus ini Mbak ya, punten ya telitizen ya, punten telitizen ya, karena jadi setara. jadi setara. Ada mahasiswa yang misal belum lulus nih ya mata kuliah agama Islam gitu ya, dia semester 1 belum lulus, berarti semester 3 harus mengulang gitu ya. Nah, semester 3 harus mengulang, ternyata yang jadi mentornya mahasiswa semester 3 kan, itu bisa saja terjadi. Betul, jadi yang sudah lulus Mbak gitu ya. Yang sudah lulus mata kuliah agama Islam. Mata kuliah agama ya. Ya, agama apapun. Agama apapun. Oke Pak. Nah, kalau misalkan terkait tadi badan mentoring ya Pak, berarti yang mengelola badan mentoring itu BPA juga Pak? Iya. BPA berarti juga, BPA juga yang mengelola badan mentoring, kemudian kegiatan mentoringnya juga maksudnya diawasi ya Pak ya? Iya. Diawasi, oke, seperti itu. Jadi kalau posisinya nih, BPA itu kan ya tadi ya, pengembangan akademik, lalu badan mentoring ini kita secara administratif dan pengelolaan, tapi kita tidak masuk ke konten gitu ya. Jadi konten itu tetap kewenangan penuh dari koordinator mata kuliah, karena yang paling paham terkait apa yang harus diajarkan adalah ya dosen koordinator mata kuliah itu sendiri gitu ya. Ya kita juga sebagai pengelola bisa juga memberikan saran gitu ya, bisa juga memberikan masukan lebih baik seperti apa gitu ya, tapi ya keputusan ada di sana. Dan juga kan mata kuliah itu kan mentoring ya. Tadi sempat terkait MKWK MKWU, barangkali nambahin sedikit ya, nggak apa-apa ya, mundur ya Mbak Isa ya. Jadi Pak, di MKWU itu kan ada 6 tadi ya mata kuliah. Nah itu bisa nambah juga Mbak. Oh gitu Pak. Mata kuliah itu bisa nambah. Berarti tidak terpaku pada mata kuliah itu aja gitu ya? Jadi ada nih mata kuliah keuangan untuk mahasiswa non keuangan. Oh, Finon. Ya, Finon ya, Finon. Ada mahasiswa Komnon, komputer untuk mahasiswa non komputasi gitu ya. Nah, itu Finon dengan Komnon itu mata kuliah juga. Lalu mungkin kan sekarang lagi ini ya, Pak Rektor gitu ya, yang baru memberikan arahan bahwa TLU ini akan menjadi AI University gitu ya. Apapun akan coba melakukan pendekatan menggunakan AI. Nah, ini juga lagi digodok nih Mbak gitu ya. Kemungkinan apakah nanti ada mata kuliah baru tentang AI, atau juga kita mengikuti kebutuhan industri, karena di industri itu selain AI ada juga cyber security Mbak gitu ya. Apakah nanti setiap mahasiswa di TLU perlu dibekali tentang AI, perlu dibekali tentang cyber security. Nah, ini sedang digodok gitu ya. Artinya tapi concernnya adalah MKWU ini tidak hanya terpatok yang tadi, jadi fleksibel gitu ya, dinamis.
makanya kurikulum gitu ya, pengembangan kurikulum itu harus agile nih ya bagi Telutizen. Nanti kok berubah-ubah lagi sih gitu ya. Sepertinya bukan berubahnya, agile ya. Agile itu kan menyesuaikan dengan adaptable gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi saat itu, bagaimana kita agar tetap survive kan gitu kan ya. Iya. Bagi saya. Nah, ini ada kemungkinan barangkali nanti di ganjil 2526 ada mata kuliah baru, atau ganjil tahun depan gitu ya 2027 ada mata kuliah baru lagi tiba-tiba. Seperti itu, Mbak. Bisa Pak. Karena kalau ngelihat juga banyak kayak misalkan mahasiswa baru kan udah banyak explore ya sekarang, maba-maba tuh udah banyak nih Pak nanya-nanya ke seniornya nanti di sana ngambil mata kuliahnya apa aja dan lain-lain gitu. Berarti kalau misalkan yang tadi Bapak bilang fleksibel bisa aja ditambah, berarti tidak menutup kemungkinan nanti mahasiswa baru entah di tahun kapan itu bisa mendapatkan kurikulum yang baru dan juga mata kuliah yang baru gitu tentunya ya. Wow, menarik. Oke, tadi terkait kurikulum. Nah Pak, sekarang terkait kurikulum, kan tadi Bapak bilang juga ya kalau misalkan kita menambah urusan ya Pak ya, urusan pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, kalau di pengembangan kurikulum dan pembelajaran tadi Pak, program atau inisiatif apa aja nih yang sedang dijalankan oleh BPA terkait dengan inovasi dalam desain kurikulum? Apalagi tadi kan Bapak sebutkan kurikulum itu bisa berubah ya, bisa berubah apalagi ganti menteri kemarin juga ada perubahan gitu kan Pak ya, ganti ya mungkin apalah yang bisa membuat itu berubah. Nah, kalau dari Bapak seperti apa nih dari BPA? Iya ya, kadang sering ya seperti itu ya, ganti kurikulum, ganti menteri, kadang kan ganti kebijakan. Wah, menterinya ganti nih, nanti kita kuliahnya gimana ya? Ada yang kayak gitu. Ya sebetulnya itu kalau bagi Telutizen gitu ya, dari sudut pandang mahasiswa tidak menjadi kekhawatiran sebetulnya ya Mbak Isa ya. Tetapi ini menjadi satu tantangan Mbak Isa, seharusnya menjadi peluang gitu ya ketika ada perkembangan teknologi yang baru gitu ya. Jadi ketika ada ini gimana, tetapi malah ini yes gitu ya, ini menjadi satu tantangan baru sehingga ini menjadi satu pemikiran yang lain yang mungkin bisa mengupgrade skill kita juga gitu ya Mbak Isa, terutama mahasiswa dan juga termasuk dosennya. Nah, di BPA sendiri gitu ya, itu terkait kurikulum semenjak dari 2023 gitu ya, kita mengembangkan banyak menyusun berbagai macam panduan gitu ya, termasuk panduan penyusunan buku kurikulum gitu ya, bagaimana kita menyusun kurikulum 2024 yang baru disahkan tahun kemarin ya, melihat dari konstituen internal, eksternal, melihat juga pertimbangan dari lembaga asosiasi, melihat juga pertimbangan dari lembaga akreditasi nasional dan internasional gitu ya, lalu melihat dari kebutuhan industri ya, lalu melihat kemungkinan teknologi di masa depan 4 tahun kemudian gitu ya. Kan kita kurikulum itu dibuat sekarang gitu ya untuk mahasiswa saat ini yang akan bekerja nanti 4 tahun kemudian, sehingga diharapkan ketika 4 tahun itu memiliki keterampilan yang dibutuhkan 4 tahun lagi gitu ya. Kan artinya kurikulum dalam tanda kutip cenayang atau apa gitu ya. Nah, itu proses agile itu di sana Mbak. Jadi ketika menyusun suatu kurikulum yang memang harus pageh ya. Harus pageh itu apa? Pageh itu bahasa Sunda ya. harus ajeg ya. Harus ajeg apa? Ajeg. Harus tetap ya, konsisten gitu ya. Harus konsisten. Cuman maksudnya ketika ada satu perubahan yang memang memerlukan perubahan, itu tetap dimungkinkan Mbak. Sehingga ketika terjadi perubahan, menjadi tugas kita nih di BPA. Bagaimana kita menyusun satu panduan yang bisa menjadi acuan setiap program studi untuk mengubah kurikulum gitu ya. Nah, itu tugas kita. Jadi program studi pun ketika akan menyesuaikan kurikulum itu ada satu dokumen acuan, ada satu dokumen dasar bahwa begini cara mengubah kurikulum. Karena kurikulum juga bukan hanya masalah terkait pengurangan atau penambahan mata kuliah Mbak, tapi profil lulusannya gitu ya, capaian pembelajarannya kan itu perlu dievaluasi juga gitu ya, termasuk kebutuhan industri gitu Mbak, itu perlu dievaluasi juga. Nah, termasuk kita juga membuat satu aturan gitu ya, sebetulnya di Direktorat Akademik ya, pedoman akademik di universitas. Tetapi ya memang dalam hal ini yang menjadi PIC-nya gitu ya, PIC-nya di BPA.
Lalu selain tadi ya buku panduan penyusunan kurikulum, ada pedoman akademik gitu ya. Lalu kita juga menyusun berbagai macam aturan tambahan kebijakan gitu ya, yang akan menjadi acuan program studi untuk melaksanakan proses akademiknya gitu ya, Mbak Isa. Jadi untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran ini memang salah satu output atau luarannya adalah berbagai macam dokumen ya, dokumen panduan pedoman gitu ya. Selain itu juga di pengembangan kurikulum dan pembelajaran ini kita memberikan ini Mbak Isa, apa namanya, meningkatkan ya, mencoba melakukan peningkatan kemampuan dosen dari sisi metode pembelajaran gitu ya, delivery. Nah, jadi di pengembangan kurikulum juga ya, selain tadi ya berbagai macam buku pedoman, panduan, aturan gitu ya, kita juga meningkatkan dari sisi kapasitas ya, kapasitas dosen. Karena gini, kompetensi dosen itu ada 3 Mbak, ada 4 kompetensi dosen ya di Permen 53 itu 2023 ya. Yang paling pertama itu pedagogi ya, pedagogi. Yang terakhir baru profesional ya, kemampuan. Nah, artinya apa? Kita perlu meningkatkan kemampuan kompetensi pedagoginya. Nah, melalui apa? Nah, kita meses gitu ya, metode-metode pembelajaran yang bisa digunakan di dalam kelas untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa. Jadi pada ujungnya kepada mahasiswa juga gitu ya. Oke. Dengan meningkatkan kapasitas dosen, berbagai macam alternatif, berbagai macam cara mengajar, metode mengajar, sehingga kemampuan mahasiswa dalam memahami materi di kuliah itu semakin meningkat. Harapannya ke sana juga, Mbak. Pak, sorry, kalau pedagogi itu tadi apa, Pak? Nah, pedagogi itu sebetulnya kalau dari sisi bahasa itu kan ilmu cara mendidik. Oh, oke. Ilmu cara mendidik mahasiswa gitu ya. Nah, tetapi memang kalau dosen-dosen kita kan detail itu nggak ada, ilmu kependidikan itu Iya. tidak ada Mbak gitu ya. Artinya kita learning by doing nih ya. Pedagoginya adalah learning by doing. Tetapi kita pun memasukkan konten-konten gitu ya, workshop untuk meningkatkan kompetensi dosen di sana gitu Mbak. Oke, Pak. Oh, berarti tadi kalau kurikulum itu dosen itu berarti semua dosen ya, Pak? Seluruh dosen. Seluruh dosen di TELU. Oke, berarti kurikulum nggak hanya kurikulumnya aja, tapi juga tadi apa cara mengajar mungkin ya, Pak ya, Iya, dari iya, dosen untuk mahasiswa, tapi tetap ujungnya untuk mahasiswa sendiri. Oke, Pak. Itu sangat bermanfaat banget, Pak. Tadi oke, kemudian selanjutnya, Pak, tadi kan sudah kita membahas terkait dengan program siap kerja, urusan Iya, program siap iya, kerja, kemudian MKWK dan MKUU, kurikulum dan pembelajaran. Nah, yang terakhir itu ada MKLP dan RPL. Mungkin kalau untuk mahasiswa itu masih awam ya, Pak ya. Dengar RPL aja tuh mungkin masih kurang tahu gitu ya, Pak, terkait dengan RPL. Nah, kalau MKLP kan mata kuliah luar prodi. Nah, itu mata kuliah yang seperti apa, Pak, yang masuk ke MKLP itu? Apakah mahasiswa bisa mengambilnya, ataukah dari BPA atau fakultas yang menawarkan ke mahasiswa, atau seperti apa untuk MKLP, Pak? Oke. Tadi ya balik lagi. Mata kuliah itu milik program studi. Iya. Masuk di dalam master kurikulum, masuk di dalam mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi. Untuk siapa? Nah, ada 2. Untuk mahasiswa di program studinya, dan juga bisa dibuka untuk mahasiswa di luar program studinya. Nah, sekarang point of view-nya nih. Dari point of view mahasiswanya. Artinya, saya tadi kan dari sisi prodinya. Iya. Misal Mbak Isa jadi mahasiswa, saya jadi program studi nih ya. Saya membuka mata kuliah di prodi saya ABCD. Lalu ABCD ini saya buka di program studi B. Nah, Mbak Isa mahasiswa di program studi B bisa mengambil mata kuliah ABCD yang ada di program studi saya. Nah, berarti kan Mbak Isa mengambil mata kuliah di luar program studi Mbak Isa. Iya. Gitu. Berarti itu mata kuliah harus dibuka dulu, Pak, sama prodi? Harus dibuka dulu oleh program oke. studi gitu Jadi, ya. Jadi misalkan ya, kita langsung sebut jurusan aja nih, Pak ya. Misalkan Sebut jurusan. iya. Ya. Biar ada gambaran nih, Pak. Jadi misalkan Bapak prodi IF, informatika, oke. Isa prodi ilmu komunikasi. Jadi
bisa nih kayak pengen ya belajar ngoding gitu. Anak ikom kan kadang kita di broadcasting atau terkait dengan communication gitu Pak. Nah tiba-tiba ada kepikiran atau misalkan ada passion sebenarnya untuk ngoding itu di luar jurusan gitu ya. Berarti bisa nih kita mengambil ke situ. Bisa, Syaratnya bisa. apa Pak? Nah, syarat ya. Syarat. Syarat dan Atau kan ketentuan kayak, berlaku. iya maksudnya kan kalau misalkan belum tentu informasi bukanya itu kan kadang banyak mahasiswa yang belum tahu Pak. Itu informasinya dibukanya oleh Prodika atau lewat BPA kemudian misalkan mau ngambil itu harus apa syaratnya, apakah ya udah pengen aja ngambil atau misalkan memang ada ketentuan gitu. Oke, ini nyambung dengan yang mata kuliah Komnon Finon ya. Itu Komnon Finon juga adalah MKLP itu, Mbak, mata kuliah lintas prodi gitu ya. Lalu apakah MKWU juga bisa dikategorikan lintas prodi? Bisa juga, Mbak. Gitu lintas prodi. Kenapa? Karena misal nih kewirausahaan gitu ya, agama Islam dibuka di informatika. Kan kurikulumnya sama, kurikulum RPS-nya sama. Mbak Isa dari ilmu komunikasi bisa ambil agama Islam di informatika. Ya, luar program studi kan ngambilnya di program studi informatika gitu ya, itu luar program studi. Nah sekarang tadi ke mata kuliah yang tadi ya, apa tadi ngoding gitu ya, mata kuliah ngoding. Apa Pak, mata kuliah ngoding apa Pak contohnya? Pengenalan web lah ya. Oh iya boleh, pengenalan web ya, pemrograman web. Nah pengen ngambil di ikom, di IF. Mahasiswa ikom pengen ngambil di IF ya. Ikom pengen ambil di IF. Nah nggak ada masalah dari sisi sistem gitu ya, dari sisi kebijakan. Nah sekarang tapi ada syarat dan ketentuan. Nah itu dia. Syarat ketentuannya yang pertama adalah ketika mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah di luar program studi tetap harus atas persetujuan dari dosen wali gitu ya, karena nanti dosen wali yang melakukan approve di sistem akademik. Apa dasar dosen wali melakukan approval? Nah, mata kuliah yang diambil itu inline ya, selaras dengan profil lulusan program studi, selaras dengan program learning outcome gitu ya. Capaian pembelajarannya gitu ya, itu masih mendukung untuk capaian pembelajaran di program studi. Syaratnya seperti itu. Bisa juga begini Mbak, MKLP itu contoh mata kuliah UI UX di S1 DKV kan ada. Di S1 RPL ada. S1 Ikom ada nggak ya? 1 Ikom UI UX ya taruhlah DKV dengan RPL. Nah, dua mata kuliah sama gitu ya. Sekarang pertanyaannya apakah kontennya sama gitu. Nah, kontennya sama atau enggak. Nah, ini bisa nih saling silang. Ya, saling silang. Bisa mahasiswa DKV mengambil UI UX di IF atau di RPL atau S1 RPL mengambil UI UX yang ada di DKV. Selama DKV membuka untuk RPL membuka untuk DKV gitu ya. Dan setiap kaprodinya memang tahu sama tahu ya, saling membuka untuk dibuka lintas program studi seperti itu Mbak. Nah sehingga ketika memang itu bisa gitu ya diakui terkait capaian pembelajaran di program studinya, nah itu bisa diambil Mbak sebagai mata kuliah lintas prodi gitu ya. Bahkan sekarang mungkin banyak nih mata kuliah yang sama seperti apa ya, algoritma, dasar algoritma Mbak. S1 IF ada, di FTE RPL ada, di FTE juga ada ya, dasar algoritma, FIT ada gitu ya, di D3 RPLA, D3 SI itu ada semua Mbak, dasar algoritma gitu ya, yang dipelajari toh sama gitu ya. Nah itu memberikan kemungkinan ya mahasiswa itu mengambil lintas prodi gitu ya, kalau tadi antar ketua program studinya kaprodinya tahu gitu ya, membuka untuk mata kuliah untuk mahasiswa di program studi lain. Oke Pak, tapi kan kalau itu kan tadi antar kaprodi. Nah mahasiswa taunya informasinya dari mana Pak? Nah kalau mahasiswa taunya, kalau yang tadi ya untuk MKLP yang dibuka oleh BPA gitu ya, tadi Komnon gitu ya, Finon gitu ya. Nah itu
kita biasanya ada publikasi di IG kita gitu ya. Kita informasikan juga gitu ya kepada mahasiswa lewat ya web gitu ya. Ada juga di sana. Nah, sekarang kalau mata kuliah selain yang memang ada di universitas tadi ya, Komnon Finon yang menjadi mata kuliah tawar di program studi ya. Karena kan mata kuliah tetap milik program studi. Nah, selain itu bagaimana mahasiswa tahu ya? Mahasiswa tahu itu dari setiap program studi untuk menginformasikan kepada mahasiswanya gitu ya. Jadi itu adalah ya seperti program internal saja gitu ya, program internal yang memang diinformasikan oleh setiap program studi. Dan itu memang itu sudah di apa ya, menjadi istilahnya, kalau pinjam istilahnya ini ya Pak Dirmik, Pak Parman yang sekarang menjadi Warek gitu ya, itu adalah program saling sapa, Mbak. Saling sapa gitu ya, program Twin Tower. Istilahnya begitu, saling sapa atau Twin Tower. Sehingga beberapa mata kuliah di beberapa program studi memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebetulnya mata kuliahnya sama, ada UI UX. Tetapi dari sisi RPL seperti apa, dari sisi DKV seperti apa gitu ya. Nah, itu memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Oke, Pak. Nah, kalau dari BPA ini sebagai apanya, Pak? Di MKLP itu. Nah ini BPA ya. Sebetulnya kita memberikan yang pertama tadi ya, memberikan mata kuliah ya sebagai tawar ya, mata kuliah tawar di program studi yang tadi dua ya, Komnon dengan Finon. Nah, lalu mata kuliah yang ada ditawarkan di program studi ya, kita memberikan arahan dan kebijakan gitu ya, seperti apa mekanisme yang bisa dilakukan oleh program studi untuk melakukan MKLP itu, Mbak. Seperti itu. Oke, Pak. Kemudian tadi MKLP dan RPL. RPL di sini bukan rekayasa perangkat lunak ya. Di sini RPL rekognisi pembelajaran lampau. Nah, RPL itu apa nih, Pak? Karena kan mungkin takutnya RPL apakah S1 RPL gitu kan, ternyata kan RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Nah, mungkin Pak Maki bisa menceritakan sedikit ya terkait dengan RPL ini. Nah, RPL ini untuk ini, Mbak, memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat sebetulnya ya. Jadi kita belajar itu kan sampai mati ya, Mbak ya. Iya, Pak. Belajar itu sampai mati, artinya pengalaman-pengalaman ya, kemampuan-kemampuan yang kita miliki kapanpun gitu ya, itu bisa diakui sebagai salah satu capaian pembelajaran secara akademik ya, secara akademis. Secara mungkin bahasanya seperti itu gitu ya. Tetapi sekarang pengertiannya sendiri rekognisi pembelajaran lampau gitu ya, sehingga rekognisi pembelajaran lampau ini gitu ya sebagai salah satu cara merekognisi gitu ya, atau merekognisi atau mengapresiasi atau mengekuivalensi lah ya, pengetahuan atau capaian pembelajaran yang sudah dimiliki calon mahasiswa, calon ya, yang telah dimiliki calon mahasiswa, agar dapat direkognisi menjadi sejumlah SKS tertentu gitu, sehingga memberikan kesempatan bagi seseorang, bagi calon mahasiswa yang memang sudah memiliki kompetensi itu lulus lebih cepat. Karena telah diakui sebelumnya, gitu ya, RPL. Jadi RPL itu sebetulnya rekognisi pembelajaran lampau ditujukan bagi calon mahasiswa yang akan menjadi mahasiswa, gitu. Nah, misal nih Mbak Isa bukan mahasiswa TELU gitu ya, tapi sudah punya pengalaman di Malang melintang di sebagai bekerja di sebuah perusahaan. sebuah perusahaan gitu ya. Sebagai MC, Pak, sebagai MC digital marketing atau apapun gitu ya, pengalaman seperti itu. Sering juga Mbak Isa menjadi narasumber, mendapatkan penghargaan, tersertifikasi gitu ya. Nah, ini kan Mbak Isa sudah punya kompetensi ya, sudah punya pengalaman. Nah, bisa itu ya, Mbak Isa daftar ke TELU, diakui melalui jalur RPL, kemudian pengalaman kerjanya Mbak Isa tadi bisa dilakukan rekognisi untuk diakui ke sejumlah SKS tertentu. Jadi misal, jadi kuliahnya nggak full ya, Pak? Kuliahnya nggak full, tapi SKS-nya tetap full. Iya. Misal S2 sekarang 54 SKS. Hasil rekognisi
ternyata Mbak Isa itu kompetensinya bisa diakui hingga 15 SKS atau 20 SKS lah, 20 SKS. Sehingga yang 20 SKS tadi itu Mbak Isa nggak perlu ambil lagi. Gitu ya, di mata kuliah diskon diskon SKS gitu ya, diskon SKS. Gak perlu ngambil lagi pada saat S2 nanti. Jadi tinggal 54 kurangi 20, sisanya aja 34 SKS. Berarti nggak 2 tahun. Ya bisa mungkin ya 1 berapa? tahun 1 tahun ya, iya. 34 SKS. Ada minimal nggak Pak? Apanya? Minimal misalkan yang harus diikutin 1 tahun. Ada minimal 1 tahun. Minimal. Jadi tetap ya secara pelaporan ke Pedidikti ya kita tetap sesuai aturan minimal 1 tahun dia harus menjadi mahasiswa di TLU gitu ya. Oke. Buat ikut program RPL ini Pak atau jalur RPL ini ada syaratnya nggak? Atau misalkan kan saya misalkan lulusannya SMA atau S1 gitu kan, berarti kalau misalkan dari SMA ingin ke S1 ya Pak ya, atau dari D3 mungkin ke S1, itu berarti bisa juga kan Pak lewat jalur RPL. Nah itu yang seperti apa Pak yang bisa untuk ikut RPL ini? Oke. RPL ya yang dilakukan di TLU ada 2 Mbak ya. Jadi RPL transfer SKS dan RPL lewat pengalaman kerja gitu. Tadi yang saya ceritain contohnya Mbak Isa pengalaman kerja Mbak. Nah sekarang untuk transfer SKS. Transfer SKS itu dari jalur pendidikan formal. Oke. Ya, seperti ekstensi. D3, D4 ke S1 gitu Pak ya. Ya, D3 ke S1 atau D3 ke D4. Ya. Gitu ya. Itu jalur formal. Kalau perolehan SKS ya itu adalah melalui pengalaman kerja gitu ya, atau non formal, informal. Nah sekarang syaratnya apa? Kalau secara umum syaratnya itu kan sedikit sih Mbak. Dia lulus SMA atau SMK sederajat gitu ya, lulus SMA SMK sederajat. Itu syarat utamanya. Sehingga ketika dia mau daftar S1 dari pengalaman kerja dia sudah lulus SMA SMK belum gitu ya. Kalau dia mau mau daftar S2 artinya kan harus sudah lulus dulu S1. Ketika dia ingin daftar S1 jalur dari D3 dia harus lulus dulu D3-nya gitu. Nah itu syaratnya gitu ya, dan memang dia kalau misal dari luar negeri nih berarti harus ada penyetaraan dulu gitu ya, ada penyetaraan. Lalu mahasiswa RPL juga ini melalui proses asesmen Mbak ya, melalui proses asesmen di TLU ya. Jadi kalau pendaftarannya gitu ya tetap lewat admisi gitu ya. Nanti admisi kita sebagai pengelola RPL akan dikontak nih oleh admisi bahwa ini ada calon mahasiswa RPL gitu ya. Nah, nanti kita komunikasi BPA dengan program studi. Nah, program studi itu nanti melakukan proses asesmen terhadap calon mahasiswa RPL itu gitu ya. Nanti hasil dari program studi apa? Berita acara ya, berita acara hasil rekognisi. Hasil rekognisi, berita acara hasil rekognisi itu berisi mata kuliah yang dapat direkognisi beserta nilai angka dan nilai indeksnya gitu ya. Misal nih dari transfer SKS sudah pernah ikut pendidikan formal sebelumnya ya, sehingga dari pendidikan formal sebelumnya bisa dikonversi ke mata kuliah yang ada di TLU gitu ya. Nilainya berapa, indeksnya berapa. Dari perolehan kerja misalnya Mbak Isa sudah tersertifikasi digital marketing. Di kita ada mata kuliah digital marketing misalnya di S2 di TLU. Nah kan gak perlu ikut mata kuliah itu lagi karena sudah tersertifikasi. Betul. Nah sehingga nilainya berapa kayak gitu. Udah seperti itu Mbak Isa. Berarti memudahkan ya Pak. Tertarik ya, RPL Mbak Isa? Tertarik ya Pak ya. Jadi mungkin juga di luaran sana mungkin bukan cuma Telutizen aja ya Pak. Mungkin di sini ada yang nonton juga tuh banyak yang tertarik kan Pak ya. Kadang pengen dong misalkan udah kerja ya Pak. Mau tapi pengen S2 gitu, berarti bisa kan nggak mulai dari nol lagi gitu. Kita bisa ternyata yang kita kerjain itu bisa loh diekuivalensikan seperti itu RPL ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Telutizen nanti udah siap-siap atau mungkin ada mahasiswa D3 atau D4 ya Pak ya, mau ikut RPL juga bisa. Nah oke Pak, itu tadi kita sudah membahas 4 urusan yang ada di BPA. Sekarang kita nanya ke Pak Maki
Apa itu? Jadi Jangan Bapak yang aneh-aneh, Mbak. Bapak selaku kepala ya Pak, kepala bagian pengembangan akademik Iya, iya, di iya. Telkom University. Berarti kan yang di kampus cabang ketambahan ya Pak, ketambahan di kampus cabang kan berarti ada juga ya Pak bagian akademiknya. Berarti itu kan juga istilahnya apa ya, Bapak mengarahkan Iya, ya, gitu juga. Nah, apa sih tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi bagian pengembangan akademik di Telkom University ini khususnya? Tantangan ya. Gak mungkin gak ada kan Pak ya? Gak mungkin lancar-lancar Oh, gitu gitu ya. kan? Apakah Bapak pernah nangis mungkin? Aduh, tapi selama ini ya semuanya dijalanin aja ya Mbak ya, apapun itu gitu ya. Tapi begini, ini kan terakhir kampus Purwokerto ya gabung di awal ganjil 24-25. Kampus Surabaya join di Desember 2023 gitu ya. 2023 gitu ya. Kok Desember? November 2023 gitu ya, join juga tuh. Sehingga tantangannya saat itu ya, bagaimana kita ya sebagai holding kampus pusat ya, memastikan bahwa program studi yang ada di Surabaya, yang ada di Purwokerto gitu ya, itu sesuai dengan undang-undang di dalam Permendikbud 53. Kenapa? Karena di dalam undang-undang gitu ya, itu sudah jelas di Permendikbud juga bahwa kurikulum antara kampus pusat dan kampus cabang itu harus sama gitu ya, tidak ada bedanya ya. Bandung, Jakarta, Purwokerto, Surabaya harus sama. Nah, itu sudah amanat Pak, nggak bisa diganggu gugat Gak gitu ada yang ya. anak tiri apa ya? Nggak ada Pak. Jadi harus sama, sehingga ketika bergabung dengan Telyu, Surabaya di 2023, Purwokerto di September 2024. Nah, tantangannya adalah bagaimana ya melakukan standarisasi, bagaimana memastikan bahwa setiap kampus cabang itu gitu ya, itu akan melakukan pembelajaran yang sama dengan di kampus pusat. Gitu. Kebetulan 2024 itu kan membuat kurikulum baru. Ya, saat itu Purwokerto belum ya, karena penyusuran kan dari pertengahan 2023 tuh. Ya, Surabaya itu juga baru ya, baru masuk, baru join juga ya, baru merger juga gitu. Nah, Purwokerto kan di September tuh ya. Nah, kita ini Mbak, memastikan setiap program studi yang sama di Surabaya Purwokerto ya saat itu untuk berkomunikasi dengan program studi dan fakultas yang ada di Telyu gitu ya. Tentu arahan dan panduan gitu ya, pedoman buku kurikulum tetap dari kita gitu ya. Mereka berkomunikasi karena kan teknis dan kurikulum ada di setiap program studi Mbak gitu ya, bukan di kita gitu. Nah, sehingga di Surabaya dan Purwokerto ketika peralihan kurikulum di 2024 alhasil semuanya sama gitu ya. Jadi di 24-25 ganjil kemarin semua kurikulum, semua mata kuliah yang ditawarkan baik pusat maupun cabang semuanya sama. Nah, sekarang permasalahannya lagi standarisasinya bagaimana? Karena bisa jadi dosennya beda. Ya, dosennya berbeda, bisa jadi kompetensi gitu ya yang dimiliki oleh dosennya juga berbeda, bahkan mata kuliah wajib umumnya juga berbeda gitu ya, karena akan memiliki kekhasan masing-masing nih. Dan koordinasi urusan ya Pak? Koordinasi ya, sampai koordinasi urusan juga beda-beda. Nah, bahkan yang di Surabaya, kalau Surabaya, kampus Surabaya itu satu ya sama bagian akademik. Nah, kalau yang di Purwokerto komunikasinya dengan dua gitu ya. Jadi dengan SPM untuk pengembangan kurikulum dan pembelajarannya. Tetapi untuk yang lain MKWK, MKWU, MKLP, RPL ya, program siap kerja itu di bagian layanan akademik, beda lah. Jadi sebagai apa disebutnya Mbak Isa? Tag team. Bukan tag team, gantian kalau tag team ya. Apa disebutnya ya? Perpanjangan tangan lah. Perpanjangan Mbak ya, perpanjangan dari Bisa, BPA gitu ya di kampus Surabaya atau di kampus Purwokerto gitu ya. Nah, sekarang tantangannya adalah standarisasi tadi. Ya, bagaimana caranya kita
menstandarisasi bukan hanya dari sisi kurikulum, Mbak, tapi dari apa? Konten pembelajaran, delivery-nya juga. Jadi konten pembelajaran, apa yang ditampilkan di LMS semuanya sama. Gitu. Artinya kan yang di kampus cabang harus belajar lagi nih. Iya. Biasanya mata kuliahnya apa, ngajar apa, yang diberikan materinya seperti apa, harus semuanya mengikuti ke kampus pusat. Dan pusat pun gitu ya Pak, harus mengajari. Nah, seperti itu gitu ya, sehingga ini menjadi apa namanya, ya menjadi pekerjaan bersama ya Mbak Isa ya. Kita memberikan panduan, kita memberikan kebijakan gitu ya, sehingga implementasinya ya harus dilakukan bersama-sama gitu ya, baik oleh BPA maupun oleh fakultas ataupun di UPPS ya, ataupun di program studi baik kampus pusat maupun kampus cabang gitu ya, terkait proses standarisasi ini, seperti itu. Nah, lalu tantangan selanjutnya, nah ini tentang Banyak AI. ya Pak tantangannya. Tantangan AI gitu ya, tentang AI. Nah, ini pengembangan kurikulum juga termasuk AI ya. Sekarang sedang digodok juga bagaimana kita melakukan integrasi pembelajaran AI ke setiap program studi. Karena sekarang setiap mahasiswa harus dibekali ya kemampuan tentang AI. Itu di apa namanya, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Sekarang di yang lain ya, MKWK, MKWU. Tadi sempat dibahas market day gitu ya. Ketika bergabung kan mereka nggak ada market day, Mbak. Iya. Ya, bisa jadi mereka di mata kuliah kewirausahaan itu kan ya kita tidak tahu ya sebelumnya, bisa jadi berbeda. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang market day itu kan dia sebagai salah satu capaian pembelajaran kalau di kampus pusat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Di kampus Surabaya, Purwokerto, Jakarta melaksanakan hal yang sama. Di sisi lain ketika bergabung ya, hal yang sensitif penganggarannya belum ada gitu. Lalu bisa jadi yang dilakukan di sana gitu ya, itu berbeda dengan yang di sini gitu ya, termasuk pemahaman terkait implementasi mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Sehingga ya kita termasuk kurikulum tadi juga kita memberikan apa namanya, kok saya lupa ya. Apa keleluasaan gitu ya pada saat baru bergabung nih, memberikan keleluasaan pada saat baru bergabung gitu ya, memberikan fleksibilitas akan seperti apa bentuk market day-nya gitu ya. Tetapi mulai semester genap ini kita lakukan standarisasi, artinya di kampus Surabaya melakukan, di kampus cabang di kampus Purwokerto juga melakukan hal yang sama gitu ya. MKLPRPL terutama sama tadi ya program siap kerja, terutama MBKM nih. Termasuk RPL tadi gitu ya. Itu kan apa namanya, koordinasi dengan kampus cabangnya akan sangat sering ya, karena administratif dan layanan banget gitu ya. Layanan banget seperti itu, sehingga di sana pun harus paham apa sih yang harus dilakukan, seperti apa mekanismenya dan prosedurnya gitu ya, sehingga sering gitu ya di urusan MKLPRPL gitu ya langsung komunikasi dengan kampus Surabaya, Purwokerto sama di kampus Jakarta. Seperti itu kurang lebih. Oke Pak, ternyata banyak ya Pak. Banyak apanya nih? Banyak tantangannya. Wah Bapak semangat ya Pak. Semoga makannya semakin banyak ya Pak, karena ternyata tantangannya banyak sekali. Oke, makasih banyak Pak Maki atas penjelasan yang sangat insightful banget hari ini. Ternyata BPA itu nggak hanya sekedar layanan ya, market BPA, day, tidak sekedar, kan kalau mahasiswa nih kadang ke BPA paling banyak market day ya, kemudian MBKM gitu. Jadi kita ada gambaran nih dari Telutizen juga, ternyata BPA yang di ruang KU 30205 Gedung Tokong Nanas itu bukan hanya layanan untuk market day aja, bukan untuk MBKM aja, tapi ternyata banyak gitu Pak ya, ada pengembangan kurikulum, kemudian RPL yang mungkin orang-orang mungkin juga baru tahu terkait RPL ini. Kemudian tadi MBKM gak hanya cuman sekedar magang gitu ya, gak hanya sekedar internship gitu Pak, tapi kita juga sebelum MBKM kita punya WRAP, kita juga punya MBKM internal gitu. Jadi walaupun mungkin kemarin itu banyak yang teman-teman pada Telutizen ini pada bingung kayak setelah MBKM
nggak ada nanti gimana gitu kan, wah belum ikut MSIB udah keburu nggak ada gitu. Tapi ternyata Telyu Masih punya ada. backupannya. Kita sebelum ada MBKM itu ternyata Telyu sudah menyiapkan itu terlebih dahulu Iya, gitu. iya. Jadi banyak informasi-informasi yang tadi Pak Maki sudah sampaikan juga. Kemudian Pak, sebelum kita tutup ya Pak ya, Terakhir mungkin berarti ini ya. terakhir Oh, mungkin terakhir ya. boleh dari Pak Maki disampaikan mungkin ya Apa ini? pesan untuk seluruh Telutizen gitu ya, terutama para mahasiswa gitu terkait dengan program-program yang ada di BPA. Mungkin untuk boleh join atau tidak usah malu, apa mungkin pesannya Pak untuk mahasiswa-mahasiswa agar lebih tahu gitu terkait dengan program-program yang ada di BPA. Boleh Pak langsung? Program-program ya. Karena gini, kalau program di BPA, Telutizen barangkali bukan hanya mahasiswa ya Mbak ya. Iya. Karena selain mahasiswa juga kita melayani program studi dan fakultas juga, kita Sivitas melayani ya. bagian dan direktorat lain juga gitu ya, Mbak Isa. Sehingga memang perlu ditemu kenali gitu ya, seringkali juga bukan salah sasaran sih sebetulnya, karena ya taunya direktorat akademik gitu ya, sehingga kadang pertanyaan untuk bagian mana ditanyakannya ke kita. Betul. Gitu ya. Mungkin pertanyaan untuk kita seharusnya ditanyakan ke bagian yang lain karena taunya direktorat akademik gitu. Betul. Ya, taunya direktorat. Sehingga ya apapun itu gitu ya, para Telutizen, mahasiswa, dosen gitu ya, direktorat atau unit atau bagian yang ingin ditanyakan terkait pengembangan kurikulum gitu ya, MBKM, RPL, pengelolaan MKWK, MKWU atau program WREP gitu ya. Itu programnya, pengelolaannya ada di kita gitu ya. Karena bagian terkait, jadi kalau mahasiswa itu gini Mbak Isa ya, ada pendaftaran mahasiswa, ada pelaksanaan kegiatan perkuliahan, ada kelulusan. Nah gitu ya, ada dalam pelaksanaan itu proses administrasi ada. Nah jadi di bagian direktorat akademik itu ada bagian unit lain ya yang mengurusi terkait pendaftaran mahasiswa, administrasi selama perkuliahan, dan nanti pada saat kelulusan. Nah kita BPA posisinya adalah mengisi proses pelaksanaan, tapi tidak ke administratifnya gitu ya, tidak ke administrasi akademiknya. Sehingga apa saja yang dilakukan yang tadi 4 urusan tadi gitu ya, sehingga bagi Telutizen ketika akan ada hal-hal yang ditanyakan bisa langsung ngontak gitu ya ke hotline kita, tadi sudah disampaikan juga di awal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu dosen bisa langsung juga bertanya di Talk2 juga bisa gitu ya. Bagaimana nyamannya, kalau mahasiswa barangkali aktifnya di IG ya, bisa bertanya langsung di IG juga. Insya Allah dijawab kita dengan cepat gitu ya oleh teman-teman rekan-rekan kita di BPA. Gitu paling bisa. Baik, terima kasih banyak Pak Maki atas obrolan kita ya terkait dengan BPA. Ternyata luas sekali ya Pak ya. BPA nggak cuma ngurusin BPA ngurusin MBKM, BPA ngurusin market day, dan semoga di sini Telutizen juga sudah tidak salah, apa kalau tadi kata Bapak, salah sasaran, salah rumah gitu ya. Karena kadang mau nanya ke BPA tapi ternyata ke unit tetangga yang harusnya mau nanya mungkin terkait ijazah tapi ternyata nanya ke BPA. Nah itu kita beda-beda nih layanannya. Nah untuk tahu apa layanannya nanti langsung kunjungi web di bpa.telkomuniversity.ac.id dan juga ke Instagram @bpa.telkomuniversity. Oke, mungkin itu aja ya Pak ya, bukan aja sih Pak, itu banyak terkait dengan program-program yang ada di BPA tadi. Harapannya semoga setelah nonton ini Telutizen gak cuma tahu tapi juga semangat dan mulai mencari informasi program-program yang ada di BPA, karena sebenarnya program di BPA itu banyak banget ya. Kemarin kita juga datengin mahasiswa KKN dan KKN itu juga mulai banyak ya Pak peminatnya gitu. Nah itu salah satunya, jadi makanya follow IG BPA ya Telutizen ya. Oke. Mungkin buat Telutizen yang masih penasaran atau pengen tahu lebih lanjut, Telutizen bisa langsung cek lagi webnya di bpa.telkomuniversity.ac.id atau di Instagram @bpa.telkomuniversity. Atau mungkin Telutizen yang udah nonton YouTube ini juga bisa langsung
di kolom komen ya, nanti akan dijawab oleh admin BPA yang sangat ceria dan sangat responsif. Oke, mungkin itu saja episode kelima kita hari ini terkait dengan salah satu unit yang ada di Telkom University. Nanti selanjutnya kita akan mengundang nih unit-unit lain yang ada di Telkom University. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.